Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nika Yudia Rinjani. Saya ingin menjelaskan tentang etika berorganisasi. Etika berorganisasi dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi individu membutuhkan orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama tersebut sering diwujudkan melalui organisasi, yaitu suatu wadah yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan aturan yang mengatur hubungan di antara mereka. Agar hubungan antara anggota bekerja dengan baik, diperlukan etika berorganisasi, yaitu pedoman moral perilaku yang harus dijunjung oleh setiap anggota, agar terciptanya suasana kerja yang harmonis, produktif, dan keadilan. Pengertian etika berorganisasi. Etika berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter. Dalam konteks original, etika dapat dimaknakan sebagai aturan atau norma moral yang mengatur berbagai seseorang bertindak, bersikap, berinteraksi di dalam organisasi. Etika berorganisasi bukan sekedar aturan tertulis, tetapi juga nilai-nilai moral yang bertanggung jawab, bekerja sama, dan kedisiplinan yang menjadi dasar perilaku setiap anggota. Dengan menjunjung etika, organisasi berjalan secara profesional dan dipercaya oleh semua pihak. Tujuan etika berorganisasi: 1. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling menghormati. 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin setiap saat. 3. Mencegah konflik internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. 4. Menjaga nama baik dan citra organisasi di mata publik. 5. Menjamin setiap keputusan organisasi diambil dengan jujur dan adil. Nah, nilai-nilai dalam organisasi, etika berorganisasi dibangun atas sejumlah nilai dasar. Pertama, integritas, yaitu konteks antara perkataan dan tindakan seorang anggota yang berintegritas akan selalu jujur dapat dipercaya. Kedua, tanggung jawab, yaitu kesadaran melakukan tugas dan dengan sebaik-baiknya tanpa menghindar dari tanggung jawab. Ketiga, kedisiplinan, yaitu terdapat peraturan, waktu, dan tata tertib organisasi. Keempat, kerjasama, di mana setiap anggota saling membantu dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, nilai-nilai loyalitas dan transparansi juga sangat penting agar organisasi terhindar dari sikap pilih kasih, menyalahgunakan wewenang, dan kecurangan. Etika dalam hubungan antar anggota. Hubungan antar anggota organisasi harus disadari rasa hormat dan saling menghargai. Setiap anggota perlu menghindari perilaku negatif seperti gosip, fitnah, dan menjatuhkan rekan lain. Etika mengajarkan pentingnya menjaga rahasia organisasi, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan demikian, suasana organisasi akan terasa nyaman, penuh kepercayaan, dan saling mendukung setiap anggota untuk berkolaborasi secara maksimal. Etika kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan organisasi memiliki peran strategi dalam menegakkan etika. Seorang pemimpin yang beretika harus menjadi teladan bagi bawahnya. Ia harus mampu mengambil keputusan dengan adil, bijaksana, terbuka terhadap kritik. Pemimpin juga harus
menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan senantiasa memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi. Kepemimpinan yang berlandasan etika akan menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas anggota, sehingga kinerja organisasi meningkat secara menyeluruh. Etika dalam rapat mengambil keputusan. Rapat merupakan salah satu kegiatan penting dalam organisasi. Oleh karena itu, harus ditetapkan selama proses rapat berlangsung, anggota diharapkan hadir tepat waktu, menyampaikan pendapat dengan sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan menghargai setiap keputusan yang dihasilkan bersama. Setiap keputusan diambil, seluruh anggota wajib melaksanakan hasil rapat dan penuh tanggung jawab. Etika dalam komunikasi organisasi. Komunikasi adalah kunci keberhasilan organisasi. Etika komunikasi mencangkup penggunaan bahasa yang santun, jelas, dan tidak menyinggung kepercayaan orang lain. Dalam menyampaikan pesan, anggota organisasi perlu mengedepankan kejujuran, empati, dan keterbukaan. Media komunikasi organisasi. Setiap grup pesan, surat resmi, atau media sosial juga harus digunakan secara bijak dan sesuai dengan kepentingan organisasi. Bukan untuk hal pribadi atau negatif. Pelanggaran terhadap etika berorganisasi dapat menimbulkan dampak serius, misalnya perilaku tidak jujur atau penyalahgunaan jabatan dapat menyebabkan hasil kepercayaan dan merusak reputasi organisasi. Konflik internal akibat tidak menghormati sesama anggota juga dapat menimbulkan semangat kerja dan produktivitas. Oleh karena itu, setiap anggota perlu menyadari kepentingan menjaga perilaku agar tidak melanggar nilai-nilai moral organisasi. Nah, menegakkan etika dalam organisasi. Untuk menjaga etika tetap ditegakkan, organisasi perlu memiliki mode etika yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh anggotanya. Sosialitas dan pelatihan etika harus dilakukan secara berskala agar setiap anggota memahami dan menerapkan dalam kehidupan organisasi. Selain itu, pelanggaran terhadap etika perlu ditindak tegas melalui sistem sanksi yang adil dan transparan. Budaya organisasi yang positif, terbuka, dan menghargai perbedaan juga harus terus dibangun agar etika menjadi bagian dari kebiasaan, bukan sekedar aturan. Jadi, kesimpulannya, berorganisasi merupakan landasan moral yang menjaga agar setiap aktivitas organisasi berjalan dengan baik, tertib, dan bermartabat. Organisasi yang menjunjung tinggi etika akan memiliki anggota yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama dengan baik. Dengan demikian, etika tidak hanya menjaga keharmonisan internal, tetapi juga menjadi kunci utama dalam mewujudkan organisasi yang kuat, profesional, dan berkarakter. Sekian dari saya, Tika Yudiah Rinjani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.